kasih Bu Dewi Erika Sitompul sebagai guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Seidadap. Adapun kegiatan hari ini kita lakukan bertujuan salah satunya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai CGP Angkatan 6, yaitu tugas aksi nyata modul 2.3 sekaligus berbagi pengalaman dan praktik baik terkait modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, saat ini kita berada di tahap pra-observasi, di mana setelah ini kita akan lakukan, saya akan lakukan observasi secara langsung Ibu di kelas, dan selanjutnya akan ada pertemuan pasca observasi, setelahnya itu nanti tujuannya untuk menyampaikan hasil observasi untuk ditindaklanjuti. Nah, selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Nah, tadi di awal sudah disampaikan tujuan kita ketemu hari ini untuk mendiskusikan atau menyepakati hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Di mana supervisi ini kan merupakan program rutin yang dilakukan di sekolah kita. Nah, sebelumnya saya lihat Ibu udah ada diobservasi oleh kepala sekolah yang lalu kan. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Waktu itu Bu, waktu observasi sama kepala sekolah agak grogi Bu, karena tiba-tiba ada orang yang mengawasi. Tapi saya juga merasa senang Bu, karena sudah diobservasi. Oh ya, Ibu grogi karena ada orang baru di kelas kita ya. Nah, terus Ibu tadi bilang senang. Apa yang buat Ibu senang waktu itu? Saya senang karena mungkin gini Bu, saya merasa saya mau memperbaiki diri. Jadi ketika saya diobservasi pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi hasil perbaikan itu mungkin akan membuat saya menjadi lebih ingin lagi memperbaiki ke depannya. Jadi ada proses pembelajaran seperti itu, Ibu. Oh iya ya, jadi Bu berarti udah paham lah ya apa tujuan supervisi ya. Nah, kalau gitu untuk kali ini kira-kira apalah yang mau Ibu kembangkan untuk kita amati untuk pembelajaran nanti? Apakah menurut Ibu udah cukup bagus semuanya gitu? Enggak lah Bu, kalau cukup bagus kan nggak perlu lagi observasi, Iya, gitu kan iya. Bu. Ya ada yang harus saya perbaiki, dan untuk kali ini seperti yang Ibu ajukan, saya mau mengobservasi dengan pemutaran film sebagai media pembelajaran saya. Oh gitu, jadi tujuannya kali ini pengen kayak mana cara pembelajarannya supaya berdiferensiasi gitu ya. Ya, Selama ini hanya pakai media buku, ini mau buat bervariasi pakai film, seperti itu. Pemutaran film. Oke, oke. Nah, kalau gitu, apalah indikator dari tujuan pembelajaran Ibu tadi kan supaya dia adalah antusias belajarnya pakai film. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan untuk mewujudkan itu udah terwujud atau belum gitu? Indikator yang mau saya ambil adalah siswa itu mampu menuliskan sebuah teks ulasan maksud saya Bu, karena materi yang kemarin kan ada teks ulasan. Jadi saya mau melihat kemampuan siswa itu untuk menuliskan sebuah teks ulasan berdasarkan film yang mereka tonton. Sekaligus saya mau melihat mereka antusias nggak, karena perbandingan yang kemarin saya lihat saya membandingkan saya membuat siswa itu dengan media buku, tapi yang saya lihat mereka hanya monoton aja karena hanya membaca. Sebagian siswa malas membaca. Jadi kalau nonton film kan saya mau melihat, oh ternyata anak ini mau menontonnya gitu. Jadi dari film yang mereka tonton saya mau mengetahui apakah mereka mampu menuliskan teks ulasan itu dari apa yang mereka lihat. Oh gitu, saya review kembali ya. Nah jadi karena sebelumnya waktu pembelajaran cuma pakai media buku gitu aja, jadi pembelajarannya monoton, kurang variasi, kurang aktif. Oh kurang aktif. Jadi kali ini Ibu mau coba pakai media yang bervariasi dengan pemutaran film. Tujuan Ibu supaya pembelajarannya lebih antusias, lebih maksimal, gitu ya. Nah kalau gitu nanti kita lakukan supervisinya di kelas berapa lah Bu? Kelas 85 aja lah Bu. Waktu hari Rabu depan saya masuk di kelas 85. Oke, berarti setelah percakapan ini kita jumpa lagi nanti hari Rabu di kelas 85. Jam pelajaran keberapa lah itu Bu? Kalau nggak salah di jam 23 Bu. Oh, di jam ke-23. Oke. Jadi nanti hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 kita ketemu lagi di kelas 85 untuk melakukan observasi. Yang tujuannya kegiatan ini untuk pencapaian pembelajaran yang berdiferensiasi dengan media yang film gitu ya Bu ya.
Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan nanti lagi pertemuan setelah observasi, akan ada pasca observasi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini begitu aja, kita akan jumpa lagi nanti hari Rabu ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Oke baik, karena semuanya sudah hadir, kita mulai. Tadi Ibu bilang, Ibu katakan bahwa hari ini yang mau kita pelajari itu adalah menyusun sebuah
Kevin Julio sebagai Gading, Alicia Liminta sebagai Guru Aida. Andi bersama menjadi Pak Guru, Agung Saga sebagai Arman, Bibi Mulia sebagai Ondeng, Askap Majuki sebagai Askap, Angger Bayu sebagai Inal, Nayula Purnama sebagai Nia, Permata Jingga, Yanti, Vicky Priyono sebagai Alka. Musiknya dari Anwar Fauji, genre menjelaskan tentang drama, edukasi, keluarga. Urusan produksi, Granadika Visual. Film ini dirilis tanggal 7 September 2017. Negara yang digunakan Indonesia dan bahasa Indonesia. Sinopsis film ini bercerita tentang kehidupan anak sekolah di daerah pedalaman. Mereka harus berjuang untuk karun gue. Penulis Esanzin dan pemeran Merina Belina sebagai Ibu Farida, Kevin Julio sebagai Gading, Alicia Liminta sebagai Guru Aida. Andi bersama menjadi Pak Guru, Agung Saga sebagai Arman, Bibi Mulia sebagai Ondeng, Askap Majuki sebagai Askap, Angger Bayu sebagai Inal, Nayula Purnama sebagai Nia, Permata Jingga, Yanti, Vicky Priyono sebagai Alka. Musiknya dari Anwar Fauji, genre menjelaskan tentang drama, edukasi, keluarga. Urusan produksi, Granadika Visual. Film ini dirilis tanggal 7 September 2017. Negara yang digunakan Indonesia dan bahasa Indonesia. Sinopsis film ini bercerita tentang kehidupan anak sekolah di daerah pedalaman. Mereka harus berjuang untuk Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Nisa. Enggak waktunya Bu? Ya Bu, kebetulan saya nggak ada ngawas lagi. Kelas kedua kosong ya? Kosong. Oke, jadi ini kita mau lakukan percakapan sederhana aja ya. Adapun tujuan percakapan ini mau membahas mengenai kegiatan yang semalam yang sudah saya observasi Ibu waktu supervisi di kelas ya. Oke, Nah, jadi menurut Ibu bagaimana lah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? yang kemarin Bu, yang hasil observasi kemarin cukup lega, saya senang. Artinya ada yang mau mengkoreksi saya lebih tahu apa yang akan saya lakukan, apa ada perbaikan atau tidak, seperti itu Bu. Tapi kan kalau bisa, karena udah Ibu observasi, lebih bagusnya sharing lah kita Bu, diskusi, mana tahu dari Ibu ada masukan supaya untuk perbaikan saya ke depannya. Oh gitu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu lah rencana perbaikan yang Ibu sampaikan ke saya waktu kita pasca observasi kemarin itu kira-kira tercapai enggak? Sudah tercapai, walaupun masih ada yang mau diperbaiki, tapi yang pastinya sudah tercapai. Tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan selama ini sudah tercapai Bu. Oh, jadi berarti pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan yang mau Ibu capai Iya, gitu ya. sudah. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajarannya juga udah tercapai, Bu? Sudah Bu, sudah. Oh, tujuannya juga udah tercapai. Nah, kalau gitu berarti perbaikan proses yang mau Ibu lakukan di waktu kita bicarakan di praobservasi itu udah tercapai. Udah. Tujuan pembelajaran yang Ibu buat di RPP juga udah tercapai. Sudah tercapai semuanya Bu. Oke, nah kalau gitu sekarang saya mau identifikasi mengenai pembelajaran Ibu. Kira-kira apa yang sudah bagus di pembelajaran yang udah Ibu lakukan di kelas sehingga kedepannya bisa Ibu pertahankan gitu. Yang pertama mungkin dari media Bu, karena kan kemarin semester yang lalu saya masih menggunakan buku semester yang lalu. Kalau semester ini saya mencoba perubahan, saya menggunakan media film. Jadi saya rasa media yang sudah saya gunakan saat ini cukup baik, dan saya melihat antusias anak-anak didik saya untuk proses pembelajaran pada saat itu lumayan dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin ya Bu, hanya dengan menggunakan buku dibandingkan dengan menggunakan film. Kayaknya antusias siswa saya sekarang ini jauh lebih baik gitu. Jadi menurut saya ya media yang sudah saya gunakan itu cukup baik, dan mungkin akan saya gunakan lagi untuk
ke depannya gitu. Oh, jadi medianya udah menarik Iya, ya, Bu ya. menurut Oh, saya. iya, benar-benar. Saya juga lihat kemarin itu kayaknya anak-anak pun lebih antusias ya, lebih Iya. aktif di kelas. Nah, jadi kira-kira ada nggak yang menurut Ibu, masih kurang nih, seharusnya bisa kayak gini nih, seharusnya saya buat kayak gini lebih baik, lebih baik. Ada nggak kekurangan yang menurut Ibu bisa Ibu perbaiki lagi untuk kedepannya supaya pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi? Kalau kekurangan pasti ada lah, Bu. Hmm. Salah satu contohnya, tujuan pembelajaran saya kan pada saat kita observasi adalah siswa mampu menuliskan teks ulasan. Nah, dengan menggunakan media film yang saya tonton, yang saya pertontonkan sama mereka. Kekurangan kekurangan yang saya lihat adalah dari sekian banyak siswa, ada beberapa siswa yang kurang mampu untuk menuliskan. Sebenarnya bukan kurang mampu dalam penulisannya, tapi belum bisa memilah-milah bagaimana strukturnya yang baik. Belum sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, kayaknya diferensiasinya kurang tepat penggunaannya gitu, Bu. Kan sebenarnya saya sudah pilih-pilih siswa yang ini dia bagus untuk ini, untuk melihat, dia adalah siswa yang audio, dia siswa yang visual gitu. Bisa saya pilih-pilih, sudah mulai saya bagi-bagi gitu. Cuma kayaknya pembelajaran di kelas itu belum maksimal gitu, Bu. Oh, iya. Berarti itu pembelajaran berdiferensiasi, Iya, mulai dari perencanaan, proses Iya. sampai evaluasinya Intinya masih ada belum. kekurangan Iya. lah ya. Iya, Bu. Itulah yang mau diperbaiki Iya. gitu ya, Bu ya. Oke, jadi kira-kira untuk memperbaiki itulah, untuk area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu apalah yang mau Ibu lakukan untuk memperbaiki itu? Rencananya ya, Bu, ini masih rencana, Iya. karena kan pembelajarannya kan ke depannya Iya, kan kayak iya. gitu. Rencananya mungkin saya mau berdiskusi dulu dengan rekan-rekan satu mata pelajaran MGP yang di sekolah. Itu yang pertama. Jadi saya mau sharing sama mereka kayak mana mengatur siswanya lah sesuai dengan diferensiasi yang selama ini kita lihat. Yang kedua, mungkin saya mau lihat dari kayak pelatihan-pelatihan, apalagi sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan, Bu, di implementasi mereka gitu kan. Dari pelatihan dari itu mungkin saya lihat itu. Yang kedua kan kemarin kita ngikuti pelatihan-pelatihan dari Tanoto yang begitu. Itu mungkin akan saya lihat dari situ. Kemudian saya juga perlu kayaknya melihat dari YouTube, dari tentang bagaimana cara mengatasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin seperti itu aja, Bu. Oh, tadi jadi saya simpulkan ada 3 cara lah yang mau Ibu lakukan gitu Satu ya. lagi, Bu, MGMP. MGMP itu perlu itu, Bu, karena kan setiap bulan pasti ketemu MGMP. Iya, jadi betul. perlu ada pelatihan, saya lihat guru dalam di kelas, kemudian MGMP. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan berarti tadi bisa dengan diskusi dengan rekan-rekan, baik itu MGMP di sekolah maupun MGMP di kabupaten. Baik dari pelatihan-pelatihan mandiri kayak contoh yang terbaru ini semalam dari Tanoto gitu ya. Oh, juga dari banyak sekarang ya kan pelatihan-pelatihan di PMM ya, Bu ya. Juga bisa nengok-nengok video pembelajaran dari media sosial ya, ada YouTube, IG, sekarang banyak pembelajarannya, Bu. Itu yang mungkin kedepannya akan lebih diperhatikan. Jadi kira-kira kapan lah rencananya itu mau Ibu lakukan? Secepatnya lah, Bu. Kalau ada pelatihan kita lihat pelatihan. Ya kalau sinyal di sini kan agak kurang-kurang gimana gitu. Jadi ya mungkin yang pastinya secepatnya lah. Supaya karena kan rencananya kan ke depannya, nggak mungkin kan saya malam-malamakan itu pembelajaran. Sementara siswa kan perlu pembelajaran yang lagi gitu. Secepatnya mungkin sekitaran minggu-minggu ini atau minggu depannya lah gitu lah, Bu. Sekitar 1 sampai 2 minggu gitu lah ya. Itu. Oke. Jadi berarti bisa disimpulkan Ibu mau memperbaiki atau mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, bisa dengan diskusi di MGMP sekolah maupun kabupaten, baik dengan pelatihan secara mandiri atau nonton-nonton di medsos, lebih kurang waktunya 1 atau 2 minggu gitu ya. Oke, jadi saran saya kalau bisa dibuatlah, Bu, catatan kecil supaya ada tahapan-tahapan yang mau Ibu lakukan supaya nggak ada yang terlewati. Dan saya doakan semoga lancar karena kita di sini pun sama-sama belajar ya, Bu. Jadi saya juga bisa dapat belajar dari Ibu. Nah, jadi kira-kira untuk mencapai itu ada nggak sosok yang bisa membantu Ibu? Sosok yang bagaimana ini, Bu? Secara umum aja atau apa gitu? Secara umumnya boleh, secara khusus boleh. Kira-kira kayaknya si A ini bisa membantu saya gitu. Kalau secara umum mungkin saya perlu
teman-teman rekan guru di sekolah maupun rekan guru di BGMP. Kemudian kalau secara khusus mungkin saya banyak belajar dari ibu kayaknya, apalagi ibu kan CGP, calon guru penggerak, banyak tuh inisiatif-inisiatif yang keluar tuh, jadi kayaknya saya harus banyak belajar dari ibu gitu. Oh gitu ya. Ibu jauh ke depannya ibu jauh lebih baik lah gitu. Amin. Mana tahu bisa saya contoh dari ibu gitu loh Bu. Amin. Nah, sebenarnya ya sama aja, saya juga belajar di sini. Jadi ya kita sama-sama belajar. Tujuan kita yang pasti untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira ada nggak lagi yang mengganjal di hati Ibu yang mau kita bicarakan? Untuk proses pembelajaran yang kemarin observasi kayaknya udahlah Bu, udah cukup. Ya kan saya udah banyak nih belajar dari ibu bagaimananya, tinggal implementasinya ke kelas aja nanti gimana. Oke, kalau gitu berarti seluruh kegiatan tahapannya udah kita lakukan, mulai dari pra observasi, mulai dari yang kedua observasi, dan sekarang kita lakukan pasca observasi ya. Saya juga terima kasih kepada ibu yang udah mau saling membantu kita di sini, saling berdiskusi yang tujuannya tetap untuk salah satunya untuk kegiatan saya supervisi dan praktek coachingnya. Intinya tetap untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.